Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih kita lanjutkan perjalanan Rasulullah SAW ke Tabuk. Dan terakhir kita bahas adalah kasus mengenai Zaid ibn Lusaid Al-Qainuqa'i, seorang yang di hatinya ada penyakit keraguan. Ketika unta Rasulullah SAW hilang, para sahabat mencarinya, dan orang ini berkata, katanya seorang Rasul memberitakan berita dari langit, ternyata untanya hilang, nggak tahu dia di mana. Berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata bahwasanya ada yang berkata di kalangan kalian, bagaimana mungkin Rasulullah SAW kok tidak tahu untanya hilang di mana dia, padahal katanya dia memberitakan berita-berita langit. Maka sesungguhnya sekarang Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahukan kepadaku, dan sesungguhnya sekarang Allah telah beritahu aku di mana unta itu. Sesungguhnya unta itu ada di lembah ini, lembah itu, dalam keadaan tersangkut talinya, tidak bisa bergerak. Kata Nabi, ambillah di sana. Dicari di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ternyata benar untanya di sana. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iran faja'ala yatakhallaf anhu ar-rajul. Maka berangkatlah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke Tabuk, dan mulailah ada beberapa orang yang tertinggal. Fayaqulun, maka mereka berkata, ya Rasulullah, takhallafa fulan. Ya Rasulullah, si fulan tertinggal. Fayaqul da'uhu,
Fa in yaku fihi khairun fasayulhiquhu Allah taala bikum. Biarkan dia. Kalau padanya ada kebaikan, niscaya dia akan mengejarnya. Niscaya Allah akan menggabungkan dia kembali bersama kalian. Wa in yaku ghairu dzalik, kalau ternyata tidak demikian, kalau ternyata tidak baik buat kalian, kalau enggak ada kebaikan padanya, faqad arahakumullahu minhu, maka niscaya Allah akan istirahatkan kalian daripadanya. Ada dua kemungkinan orang yang tertinggal. Ima benar-benar tertinggal padahal pengen tetap bersama Nabi. Bisa jadi orang yang memang pura-pura terlambat, tertinggal terus pulang. Iya kan? Sebagaimana orang-orang munafik, yatasallaluna liwadha, mereka selalu bersungut-sungut pergi dengan sembunyi-sembunyi meninggalkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, biarkan, kalau ternyata ada kebaikan padanya, niscaya Allah akan gabungkan dengan kalian. Kalau ternyata nggak ada kebaikan padanya, maka Allah istirahatkan kalian dari dia. Yani, kalaupun pergi, tidak apa-apa. Allah istirahatkan kalian dari dia. Karena kalau bersama kalian akan mengganggu kalian. Kalau tidak ada kebaikan padanya. Munafiqin kalau ikut perang, apa jadinya? Membantu atau mengganggu? Para munafiqin kalau ikut bersama kaum muslimin dalam jihad fisabilillah, apakah membantu atau mengganggu? Mengganggu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lau kharaju fikum, kalau mereka keluar bersama kalian, niscaya akan mengganggu kalian. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Iya kan? Apa ayatnya? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka keluar bersama kalian, tidak menambah kalian kecuali kejelekan. Itu munafiqin. Enggak menambah kalian kecuali kejelekan. Sehingga kata Nabi, biarkan. Kalau memang dia seorang mukmin, ada kebaikan, insyaallah Allah gabungkan bersama kalian. Akan mengejar kembali. Kalau ternyata dia adalah orang yang jelek atau munafik, alhamdulillah Allah istirahatkan kita dari dia. Biar. Kalau ikut pun akan ganggu. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau ikut bersama kalian tidak menambah kalian kecuali kejelekan. Ternyata di antara yang takhallafa, ternyata di antara yang tertinggal adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka mereka pun memberitakannya, ya Rasulullah, qad takhallafa Abu Dzar. Ya Rasulullah, Abu Dzar tertinggal, hilang. Wa abta bihi ba'iruh, dia terlambat karena untanya. Unta yang sudah lemah, tidak memiliki kekuatan, sakit-sakitan, sehingga jalannya lambat sekali. Abta bihi ba'iruh, dia terlambat karena untanya. Kata mereka kepada Nabi SAW. Jawaban Nabi sama seperti tadi. Da'uhu fa in yaku fihi khairun fa sayulhiquhu Allahu bikum. Biarkan dia. Kalau padanya ada kebaikan, niscaya Allah akan gabungkan dia bersama kalian. Tetapi kalau tidak ada padanya kebaikan, maka Allah istirahatkan kalian dari dia. Ternyata Abu Dzar dalam keadaan berupaya untuk memacu untanya, tetap nggak mau jalan untanya. Wa talawwama Abu Dzarrin ala ba'irih. Abu Dzar talawwama maknanya tamakkasa, berhenti, macet, nggak mau jalan untanya. Falamma abta alaihi akhadha mata'ahu fahamalahu ala dhahrihi. Ketika dilihat untanya tidak mau berjalan, dipacu, dicambuk, diupayakan untuk berangkat, tidak mau jalan dan sangat lambatnya. Maka Abu Dzar turun dari untanya dan kemudian perlengkapannya, perbekalannya diambil oleh dia, dipikul di atas pundaknya, kemudian berjalan kaki radhiyallahu taala anhu. Berarti padanya ada kebaikan. Kata Nabi apa? Kalau ada kebaikan padanya, Allah akan gabungkan dia bersama kalian.
Kalau tidak ada kebaikan padanya, Allah istirahatkan kalian dari dia. Ternyata Abu Dzar yang terganggu oleh untanya yang terlalu lambat dan lemah, maka beliau turun dari untanya, ditinggal untanya, beliau berangkat dengan membawa segala bekalnya di pundaknya, radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Tsumma kharaja yattabi'u athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyian. Kemudian Abu Dzar mengikuti jejak Rasulullah SAW berjalan kaki. Wa nazala Rasulullah SAW fi ba'di manazilihi. Sampai Rasulullah SAW singgah di beberapa persinggahan. Fa nadhara nadhirun minal muslimin. Maka seseorang dari kaum muslimin melihat ada seorang dari kejauhan berjalan kaki sendirian. Faqala ya Rasulullah, inna hadha la rajulun yamshi fi at-tariqi wahdahu. Ya Rasulullah, di sana ada seseorang yang berjalan kaki sendirian. Maka Rasulullah SAW menjawab, Kun Aba Dzarrin. Kun Aba Dzar. Apa maknanya kun Aba Dzar? Masih ingat tentang Abu Khaisamah? Sama Rasulullah SAW menyatakan kun Aba Khaisamah. Walaupun maknanya kun artinya jadilah engkau Abu Khaisamah. Demikian pula sekarang jadilah engkau Abu Dzar. Kun Aba Dzarrin. Jadilah engkau Abu Dzar. Tapi maknanya adalah Rasulullah SAW berharap penuh bahwa itu adalah Abu Dzar. Mudah-mudahan itu Abu Dzar. Ya, ini Rasulullah SAW walaupun menyatakan dengan kalimat yang merupakan kaidah, kalau ada kebaikan padanya nih saya akan bergabung dengan kalian. Kalau nggak ada kebaikan padanya, Allah istirahatkan kalian dari dia. Tetapi hati Rasulullah SAW berharap kalau Abu Dzar adalah seorang mukmin yang akan berangkat bersama Nabi dan akan menyusul. Sehingga ketika dari kejauhan terlihat ada seseorang yang berjalan kaki sendirian, maka Rasulullah menyatakan kun Abu Hurairah, kun Aba Dzarrin. Jadilah Abu Dzar. Sampai ketika dekat orang tersebut, maka ternyata benar beliau adalah Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka para sahabat gembira dan berkata, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Dzar. Ya Rasulullah, dia benar-benar Abu Dzar. Ya Rasulullah, dia benar-benar Abu Dzar. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun menyatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan nanti sendirian. Adapun berjalan sendirian sudah terjadi. Beliau betul-betul semangat jihad fisabilillah walaupun tidak punya kendaraan lagi, walaupun untanya dalam keadaan lemah dia tinggal. Daripada terpisah dari Rasulullah SAW, kehilangan Rasulullah, lebih baik berjalan kaki. Maka dia berjalan kaki. Ini berjalan sendirian. Dibangkitkan sendirian, urusan ghaib, tidak diketahui kecuali oleh yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang matinya sendirian. Apa kisahnya? Disebutkan di sini kisahnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lamma nafa Utsman Abu Dzar ila Rabdah, ketika Utsman mengusir Abu Dzar ke Rabdah. Sesungguhnya bukan mengusir, tetapi Utsman bin Affan berkata, kalau pendapatmu seperti itu wahai Abu Dzar, engkau enggak bisa tinggal di Madinah. Engkau tidak bisa tinggal bersama masyarakat. Ya, ini beliau memiliki pendapat Abu Dzar, yang pendapat itu berbeda dengan mayoritas para sahabat, yaitu membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang-orang yang menimbun harta, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, mereka-mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak berinfak, maka akan diginikan dan digitukan, diancam dengan ancaman-ancaman. Maka Abu Dzar berpendapat tidak boleh menyimpan harta
Tidak boleh menyimpan emas dan perak, uang dinar atau dirham dalam waktu semalam. Apa yang kita punya, kita makan, kita pakai, sisanya sedekahkan. Besok cari lagi. Kata Utsman, ya Abu Dzar, pendapatmu ini berbeda dengan pendapat seluruh kaum muslimin di sini. Kalau engkau berpendapat seperti itu, engkau nggak bisa tinggal di sini. Ini tinggal bermasyarakat. Kata Abu Dzar, tidak mengapa. Aku akan pergi ke Syam. Sampai di Syam, kembali beliau berkata dengan pendapatnya. Maka di sana gubernurnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu menyatakan, ya Abu Dzar, kalau engkau memiliki pendapat seperti itu, engkau nggak bisa tinggal di sini, nggak bisa tinggal bermasyarakat di tempat kita. Kata Abu Dzar, tidak mengapa, aku akan pergi. Maka beliau pergi sampai di tempat yang terpencil yang namanya Rabdah. Ini dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud. Kembali kepada kitab. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala lamma nafa Utsman Abu Dzar ila Rabdah. Ketika Abu Dzar dalam keadaan sudah terpencil di daerah Rabdah. Wa asabahu biha qadaruh. Beliau didatangi takdirnya di sana. Apa datangi takdirnya? Didatangi kematian. Lam yakun ma'ahu ahad. Ketika itu tidak ada seorang pun yang bersama Abu Dzar kecuali istrinya dan budaknya. Illa imra'atuhu wa ghulamuh. Istrinya dan budaknya. Budak kecil ya. Fa'awsahuma, maka Abu Dzar memberikan wasiat. Anigsilani wa kaffinani, kalau aku mati mandikan aku dan kafanilah aku, kemudian dha'ani ala qari'atit tariq, kemudian letakkan aku di tengah jalan. Fa awwalu rakbin yamurru bikum faqulu, maka rombongan yang pertama lewat di jalan tersebut kamu katakan, hadza Abu Dzar, ini adalah Abu Dzar sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah jenazah Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW. Fa'inuna ala dafnih, bantulah kami untuk menguburnya. Lihat pesannya Abu Dzar, kalau aku mati, engkau berdua, istrinya sama anak kecil, budaknya, mandikan aku, kafani aku, dan taruh tengah jalan, dan tunggu satu rombongan datang yang pertama, kamu katakan padanya, ini Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW. Ini jenazahnya Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW. Tolong kami untuk menguburkannya. Falamma mat, ketika beliau benar-benar meninggal, fa'ala dzalika bihi, maka keduanya, istrinya dan budaknya, melakukan apa yang diwasiatkan. Tsumma dha'ahu ala qari'atit tariq. Setelah dikafani, diletakkan di tengah jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah. Wa aqbala Abdullah ibn Mas'ud fi rahtin min ahli al-Iraq Ummar. Tiba-tiba lewatlah rombongan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersama beberapa rombongan dari penduduk negeri Irak untuk umrah. Ummaran artinya mu'tamirin, untuk umrah. Falam yaruhum illa bil janazati ala dhahrit tariq, maka tidak sadar mereka tiba-tiba sudah ada jenazah di hadapannya. Qad kadatil ibil tatauha, hampir-hampir terinjak oleh kuda-kuda mereka, oleh unta-unta mereka. Wa qama ilaihimul ghulam, maka budak tadi segera berlari ke rombongan dan berkata, hadza Abu Dzarrin sahibu Rasulillah, ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah SAW. Fa'inuna ala dafni, bantulah kami untuk menguburnya. Qala fastahalla Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengucapkan istihlal, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa yabki, dan menangis melihat sahabat yang mulia Abu Dzar meninggal sendirian di tengah padang pasir. Yabki, menangis Abu Dzar dan berkata, sadaqa Rasulullah
menangis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan berkata, benar Rasulullah, sadaqa Rasulullah, sungguh benar Rasulullah, tamshi wahdak wa tamut wahdak wa tub'ats wahdak. Sungguh benar ucapan Rasulullah, engkau berjalan sendiri, engkau mati sendiri, dan engkau dibangkitkan sendiri. Thumma nazala huwa wa ashabuhu fawarauhu. Maka turunlah Abdullah bin Mas'ud bersama sahabat-sahabatnya dan mulai menggali tanah untuk menguburkan Abu Dzar. Thumma haddatsahum Abdullah bin Mas'ud hadithahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengisahkan kisahnya sepanjang perjalanan dari Rabdah sampai ke Mekah untuk umrah, menceritakan kepada rombongannya dari penduduk Irak tentang siapa Abu Dzar, apa keistimewaannya, apa kelebihannya, dan apa ucapan Rasulullah SAW tentangnya. Qala lahu Rasulullah SAW fi masirihi ila Tabuk, dan apa yang terjadi ketika dalam perjalanan ke Tabuk dikisahkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud. Kisah Abu Dzar, kenapa Rasulullah mengatakan engkau berjalan sendiri, mati sendiri, dan dibangkitkan sendiri? Karena waktu itu tertinggal, karena terganggu oleh untanya yang sangat lambat, sampai kemudian ditinggal untanya dan dia berangkat memikul semua beban-bebannya dengan berjalan kaki menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Walamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Tabukin atahu Yuhanna. Ketika sampai di Tabuk, datang seseorang menemui Rasulullah SAW yang bernama Yuhanna ibni Ru'bah. Yuhanna ibni Ru'bah. Dia adalah seorang yang memimpin desa Ailah. Fasalaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah pun mengikat perjanjian dengan desa Ailah ini. Wa atahu al-jizyah, dan kemudian memberikan jizyah. Ini penduduk Ailah memberikan upeti, karena biasanya kalau salah Rasulullah SAW diberi pilihan, imam masuk Islam atau membayar jizyah atau perang. Nah, mereka lebih memilih untuk damai, tidak berperang, dan juga masih belum mau masuk Islam, maka mereka memilih untuk membayar jizyah. Wa atahu ahlu Jarba'a wa Adruh fa atauhu jizyah. Kemudian bertemu pula dengan penduduk dari Jarba dan penduduk Adruh, dan juga sama, mereka menginginkan untuk tetap di agama mereka, tetapi mereka tidak diperangi dan mereka membayar jizyah. Fakataba Rasulullah SAW kitaban fahuwa indahu. Maka Rasulullah pun menulis satu surat perjanjian. Fakataba li Yuhanna ibni Ru'bah. Nabi menulis perjanjian untuk Yuhanna ibni Ru'bah yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi amanatun minallahi wa Muhammadin an-nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Yuhanna ibni Ru'bah wa ahli Ailah sufunihim wa sayyaratihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian keamanan dari Allah dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk Yuhanna ibni Ru'bah dan untuk penduduk negeri Ailah. Keamanan untuk kapal-kapal mereka dan kendaraan-kendaraan mereka. Sufun yang di laut, wasayyarah yang di darat. Bukan sayyarah itu berarti mobil. Ya. Kalau kalian lihat kamus, maknanya mobil. Tapi di sini sayyarah maknanya unta, kuda dan sejenisnya. Pokoknya yang yasiru alal ardi. Ya. Ini rombongan-rombongan yang berjalan di darat ataupun rombongan yang berjalan di laut. Ada perjanjian keamanan, tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin. Fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Lahum dhimmatullahi wa dhimmatu Muhammadin nabi. Bagi mereka jaminan dari Allah dan jaminan dari Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man kana ma'hum min ahli Syam, dan juga yang bersama mereka, maksudnya suku-suku, desa-desa yang bersama mereka mengikat perjanjian, yaitu dari penduduk Syam ataupun penduduk Yaman
ataupun penduduk pesisir pantai. Faman ahdatsa minhum hadatsan fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi. Barang siapa yang melanggar dengan pelanggaran, maka sungguhnya hartanya tidak bisa menghalangi dia. Artinya akan tetap dikenai sanksi. Hartanya yang dibayarkan sebagai jizyah tidak menghalangi sanksi. Wa innahu tayyibun liman akhadahu minan nas. Dan bahwasanya dia baik bagi semua manusia yang sudah mengikat perjanjian. Wa innahu la yahillu an yumna'u ma'an yaridunahu wala tariqan yuridunahu. Dan bahwasanya tidak halal untuk dihalangi air yang mereka akan mengambilnya atau jalan yang mereka akan menjalaninya. Ini masih perjanjian bahwasanya tidak boleh kaum muslimin menghalangi air yang mereka akan mengambilnya. Jadi kalau yang mau mengambil air di tempat kaum muslimin adalah dari suku Ailah, nggak boleh dilarang. Atau mengambil air di tengah padang pasir atau di salah satu mata air yang di sana sudah diduduki oleh tentara muslimin, jangan dihalangi. La yumna'u ma'an yaridunahu. Jangan dihalangi air atau mata air yang mereka akan mengambilnya ataupun jalan yang mereka akan menjalaninya. Perhatikan bahasa Arab. Yaridun sama yuridun beda jauh. Yaridunahu maknanya mengambil air. Adapun yuridunahu maknanya menginginkannya, jalan yang diinginkan. Tidak boleh menghalangi mereka dari jalan yang mereka inginkan dan tidak boleh menghalangi mereka dari air yang mereka akan mengambilnya. Min barrin au bahrin, apakah di darat atau di lautan. Demikian kisah dalam perang Tabuk. Masih baru sampainya perjalanan di Tabuk. Yang berikutnya insyaallah diutusnya Khalid bin Walid ke daerah yang namanya Ukaidir Dumah. Yang di sana mereka mendapatkan di antara pampasan perangnya adalah baju bersulam emas yang mereka baru lihat, sehingga semua sahabat memegangnya, merabanya, melihatnya karena terheran-heran dengan pakaian yang seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, ata'ajabun min hadhihi, apakah kalian terkagum-kagum dengan ini? Sungguh sapu tangannya Sa'ad di surga itu lebih dari ini. Sapu tangannya saja Sa'ad di surga lebih dari itu. Kisahnya insyaallah kita akan baca pekan depan insyaallah. Kalau ditanya kalian jawab. Kalau nggak jawab tidak dilanjutkan. Baik, sepakat? Ya. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.